Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Maling Mudo dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel kita, berbincang-bincang bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Zainal Fadani. Izin Ustaz meminta waktunya sedikit. Ya, Tapi Ustaz, sebelum kami minta waktunya, Alhamdulillah Ustaz, ada sedikit oleh-oleh nih Ustaz. Apa ini endorse? Ini endorse Men Cafe Kopi Gayo Grade 1 Ustaz. Ya. Ini luar biasa nih Ustaz. Ya. Kabarnya kalau minum ini Ustaz melek terus. Iya. Minum Senin melek sampai Kamis. Agak bahaya nih Ustaz. Iya, terima Tapi kasih. mudah-mudahan bermanfaat Ustaz, bisa dipakai untuk ngopi dan senang-senang Ustaz. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya taruh sini ya. Ya, siap Ustaz. Izin Ustaz. Langsung saja nih Ustaz. Ada sedikit hal yang belakangan menjadi kontroversial Ustaz. Iya. Ada satu daerah, ya kalau tidak salah Pamekasan Madura Ustaz. Iya. Di sana terjadi pembubaran masjid oleh masyarakat Ustaz. Ustaz punya usul. Masjidnya apa orang yang dibubarkan? Masjidnya Ustaz. Masjidnya dibubarkan. Oh iya, gimana ya? Orang yang ada di masjid. Iya, iya. Jadi Ustaz punya Ustaz. Kabarnya karena ada satu orang khatib yang ketika berkhutbah menyampaikan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari, Ya. muassis NU, pendiri Tebu Ireng, Pondok Tebu Ireng, Iya. mengingkari dengan keras Iya. adanya Maulid Nabi. Nah, ini kan jadi masalah nih Ustaz. Iya. Nah, untuk lebih jelas Ustaz mohon izin dan sahabat-sahabat sekalian, untuk lebih jelas lagi kita lihat dulu videonya berikut ini. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan permintaan maaf kami. Nah, izin Ustaz, setelah kita lihat videonya tadi Ustaz, tentang pandangan beliau si penceramah tadi, pandangan Ustaz tentang hal tersebut bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita puji Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersyukur sampai hari ini Allah masih menjaga negara kita. Kita tetap hidup damai, bersatu dalam kebinekaan. Semoga tetap dijaga Amin. negara kita ini, ya, Amin. agar kita tetap damai, Amin. insyaallah. Amin. Melihat video yang barusan ditayangkan, ya, sebenarnya begini, ini kan adalah upaya si khatib untuk meyakinkan jamaah, dan kebetulan kejadian ini di daerah Pamekasan, ya. Kalau tidak salah di Masjid Utsman bin Affan. Nah, kita tahu kan Madura itu adalah basisnya Nahdlatul Ulama. Betul Ustaz. Sampai-sampai terkadang ketika orang Madura ditanya agamanya apa, Agamanya apa ya, Cak? jawabannya itu bukan Islam, Wah. agamanya NU. Waduh. Karena ada juga agak dengar kabar Ustaz. Hmm. Islam belum tentu NU. NU wes pasti Islam. Oh, iya. Lah, jadi terlalu berani menurut saya, ya, betul. si khatib itu menyampaikan khutbah di masjid tersebut. Tetapi saya yakin ini adalah upaya si khatib untuk meyakinkan jamaah itu, yang pastinya itu ya sebagian besar orang-orang Pamekasan. Dia ingin meyakinkan bahwa ternyata pendiri NU loh juga mengatakan bahwa Maulid Nabi itu mungkar gitu. Nah, ini mungkin menurut saya ini adalah upaya dia untuk meyakinkan jamaah. Sebenarnya ini kebiasaan memang. Ini kebiasaan orang-orang Wahabi, memang suka sekali begitu. Mencomot ulama-ulama kita, ya. Mencomot nama-nama ulama kita untuk menguatkan pemahaman mereka, untuk meyakinkan orang bahwa pemahaman mereka ini benar. Bahasa kerennya sekarang suka ngeklaim Ustaz. Iya, mengklaim atau mencomot-comot gitu. Kalau bahasa kita gitu, ya. Nah, sebenarnya ini begini. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
sebenarnya tidak ada jadi masalah kalau ada kelompok yang tidak mau maulid Nabi. Ada kelompok yang tidak mau yasinan, tidak mau tahlilan, tidak mau talqin mayit. Ya, itu sebenarnya menurut kita tidak jadi masalah. Kalau dia tidak mau maulid silahkan. Cuma untuk menjaga persatuan, untuk menjaga rasa damai yang sudah kita rajut selama ini, yang pertama ya mbok tolong jangan suka menyalahkan orang yang berbeda pendapat. Betul. Apalagi sampai mohon maaf mengatakan itu perbuatan mungkar. Sampai menyesatkan. Terkadang ada juga sifat-sifat takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Ini contohnya, ini kan hasil sama dengan pembicaraan kita kemarin kan. Dengan pembicaraan kita kemarin tentang Islam itu moderat begitu. Nggak ada jadi masalah. Kita juga tidak akan sampai mengkafirkan mereka atau menyesatkan mereka hanya gara-gara mereka tidak mau maulid Nabi. Apalagi sampai mereka ini berani mengklaim pendiri Nahdlatul Ulama itu mengatakan bahwa maulid ini adalah perbuatan mungkar. Ini kan berarti selama ini kita NU ikut siapa? Iya. Dengan maulid kita bisa mingguan itu ya. Padahal yang sangat menggalakkan maulid Nabi ini ya Nahdlatul Ulama begitu. Betul. Jadi kira-kira Ustaz, kalau kita lihat daripada pandangan beliau yang benar-benar berani lah Ustaz, di sarang macan menghina macan gitu. Jadi kira-kira apa yang menjadi dasar beliau mengklaim nama Mbah Hashim mengatakan bahwa beliau mengingkari maulid Ustaz? Jadi mungkin begini ya. Ada satu kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama kitabnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Jadi kitab ini dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena ada di satu daerah beliau melihat di mana ada perayaan Maulid Nabi, kemudian di dalamnya itu, di dalam Maulid Nabi itu ada dibuat seperti pencak begitu, seperti pencak silat atau tinju gitulah ya, tarung gitulah kan. Nah, jadi di dalamnya itu ada banyak bercampur antara laki-laki dengan wanita yang ajnabi. Kemudian terkadang tidak jarang ketika diadakan pencak tersebut orang-orang ada yang bermain judi, taruhan gitu ya. Ada yang taruhan dan lain sebagainya daripada hal-hal yang mungkar gitu. Nah, kalau ini bukan hanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengingkari, saya yakin semua ulama sampai ulama Nahdlatul Ulama yang sekarang pun pasti mengingkari kalau maulid Nabi dibuat dengan cara seperti ini. Berarti yang diingkari bukan amaliyah maulidnya saja, tapi item-item yang menyalahi syariat tadi gitu. Karena kata beliau bahwa menurut ulama itu di dalam kitab tersebut ya, menurut para a'immah, menurut ulama bahwa maulid Nabi itu hukumnya mustahab. Maulid Nabi itu disunnahkan. Apa itu maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah satu kegiatan yang kita buat untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang isinya itu diantaranya adalah ijtima'un nas, mengumpulkan manusia. Nah, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi mengumpulkan manusia dalam rangka silaturahmi. Dan ini dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita buat maulid kan dibuka dengan pembacaan ayat Quran. Ya. Kemudian dibacakanlah kisah Nabi dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Dibacakan kisah Nabi. Kemudian apa? Dihidangkanlah makanan. Nah, ini kan item-item ini kan tidak ada yang menyalahi daripada syariat. Kita itu dianjurkan untuk bersilaturahmi, dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita dianjurkan untuk mengingat
bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana kisah Nabi SAW dengan para sahabatnya. Kemudian membagi-bagikan makanan, sedekah makanan. Ini kan Berkah. berkah, ini Terbiasa. perbuatan baik. Tapi memang Wahabi ini atau orang-orang Salafi ini aneh. Kalau seandainya item ini kita pisah, Boleh. jadi misal kita tanya, Bi, kita bilang, Enggak luah gitu Ustaz. enggak, Enggak wah. Bi. Oh, jadi jamnya mie. Jadi kita tanya misalnya, Bi, apa hukumnya baca Quran dan mendengar Quran? Terus. Boleh. Iya, boleh. Boleh. Apa hukumnya silaturahmi? Ya boleh itu. Boleh. Ada dalilnya itu. Iya. Misalnya apa lagi tadi? Seperti apa Baca Nabi. hukumnya mengingat perjuangan? Oh ya jelas boleh. Sahih. Ada dalilnya itu. Iya. Dan misalnya ditanya apa hukumnya bersedekah makanan, pasti boleh. Itu mereka ada dalilnya. Tapi ketika dikatakan misalnya apa hukumnya Maulid Nabi, Enggak boleh. Jangan buat-buat amaliah baru. Nah ini kan seperti orang yang ditanya apa hukumnya wortel, Oh, halal. halal, tepung halal, Halal. apalagi garam Halal. kentang Halal. minyak Halal. Tapi kalau udah jadi bakwan, Nah ini. nah ini cara berpikir Wahabi yang Oh, kacau sebenarnya gitu ya. Dan kita ini bukan dalam rangka ingin merosting mereka. Enggak, bukan kita dalam rangka ingin merosting mereka. Kita hanya dalam rangka membela Betul. amaliyah kita, ya, yang selama ini mereka sesat-sesatkan, ya, sampai mereka berani menyatut nama Hadratus Syekh Iya, Masya Allah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini kan sudah kelewatan gitu. Betul. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya silahkan. Kalau kamu tidak mau maulid, silahkan. Kalau tidak mau yasinan, silahkan. Kalau tidak mau tahlilan, silahkan. Silahkan, tapi jangan buat keributan. Benar. Nah, jikalau kamu mau tahu tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tanya dengan ulama-ulama di Nahdlatul Ulama. Tanya. Betul. Jangan kamu simpulkan sendiri. Kamu lihat judul kitab, langsung kamu simpulkan sendiri gitu. Bahaya. Tanpa mau bertanya kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama. Apalagi di Madura itu kan, itu mayoritas kan Nahdlatul Ulama, banyak tempat bertanya. Betul. Nah, jangan kita ini menyimpulkan apa yang tidak bisa kita simpulkan begitu. Atau baca, kalau tidak sanggup menyimpulkan kitab-kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ngajar Fathul Izar aja. Kalau itu nggak ada khilaf Ustaz. Itu sorry. Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan guru kita tentang hal tersebut. Mudah-mudahan menjadi penyejuk, kalau kata orang Melayu, menjadi tampung tawar, setawar sedingin bagi kita. Kita pun jangan mudah tersulut emosi, ya, rujuk kembali ke guru-guru kita, ke ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita semakin damai dan menjadi lebih berhati-hati ya Zat, dalam mengambil hujah ya Zat, Ya. Dan kita harus melihat betul-betul, filtrasi betul-betul ke ulama mana kita mengambil keilmuan Ustaz, ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa untuk kemajuan channel kita, like, comment, and subscribe, juga share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selalu bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.